Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anak ibu untuk menerima pelajaran di Mandua Payakumbuh. Tiba saatnya saat ini kamu akan menerima pembelajaran. Nama mata pelajarannya itu prakarya dan kewirausahaan. Mungkin anak-anak ibu sudah pernah belajar prakarya dan kewirausahaan waktu MTS atau SMP. Sebelum ibu mulai pembelajaran, tentu kamu belum kenal dengan ibu ya. Jadi ibu perkenalkan dulu nama ibu, yaitu Dewi Ernita SPD. Dan ibu biasanya di Mandua ini dipanggil dengan Ibu EN. Ya, ingat Ibu EN ya. Pelajaran yang ibu pegang untuk saat ini itu adalah materinya prakarya dan kewirausahaan. Mungkin bagi kamu yang pernah belajar di MTSN itu kenal dengan prakarya. Sekarang ditambah dengan kewirausahaannya. Seperti apa yang kewirausahaan itu nanti akan kita bahas pada materi yang akan kita pelajari. Jadi mudah-mudahan walaupun dengan situasi yang seperti saat ini, kita dalam kondisi COVID-19, mudah-mudahan dengan pembelajaran online itu kamu nanti bisa menerima pembelajaran ini dengan hati lapang, hati yang nyaman, tenang. Jadi nanti tidak terasa membebankan. Jangan nanti nggak ngerti nggak ngerti dengan pelajaran online. Ya, yang penting hatinya ya. Jadi kalau misalnya seandainya kamu itu nanti dalam pembelajaran online kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan langsung, kan kita sudah ada grup masing-masing WA. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran ini. Selamat mengikuti. Oke. Tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan kita capai untuk yang pertama itu adalah memahami karakteristik kewirausahaan, misalnya berorientasi ke masa depan dan berani mengambil risiko dalam menjalankan kegiatan usaha bahan pangan. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya yaitu mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Ya. Ya, baik anak-anak ibu. Sebelum kita mulai pada praktek kewirausahaannya, di sini kita bahas terlebih dahulu tentang wirausaha atau kata wirausaha itu terdiri dari dua kata, yaitu kata wira dan usaha. Siapa yang tahu apa itu arti kata wira dan apa arti kata usaha? Nah, jadi kata wira usaha itu terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha, yang mana kata wira itu artinya adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Berarti di sini adalah yang wira itu adalah semua sifat-sifat yang baik untuk seorang wirausahawan. Sementara kata usaha itu artinya adalah perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Nah, jadi kata wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan, operasinya, serta memasarkannya. Pelaku wirausaha dikenal juga dalam kehidupan sehari-hari itu dengan entrepreneur. Jadi kamu mungkin sudah pernah mengenal atau mendengar kata-kata entrepreneur. Ya, jadi yang entrepreneur itu adalah pelaku wirausaha atau wirausahawan. Itu yang disebut dengan entrepreneur. Kemudian, apalagi yang disebut dengan kewirausahaan?
Yang kewirausahaan itu adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seorang untuk menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada usaha pencarian, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih dan atau memberikan keuntungan yang besar. Jadi intinya, tujuan berwirausaha ini adalah untuk mencari keuntungan. Ya, jadi nanti kalau seandainya ada anak-anak ibu yang mau berwirausaha sendiri, jadi tujuan dari wirausaha ini adalah untuk mencari keuntungan, kalau bisa dari modal yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke. Nah, dalam seseorang membuka usaha baru atau berwirausaha, itu seorang wirausahawan harus mempunyai sifat-sifat yang baik. Ya, di bawah ini ada beberapa sifat yang harus dipunyai oleh seorang wirausahawan supaya usaha yang dilakukannya atau dibukanya itu bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Yang pertama itu adalah sifat percaya diri. Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi, tanpa adanya rasa percaya diri bagi seseorang wirausahawan dalam membuka usaha, bagaimana usahanya itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi, sifat percaya diri ini yang harus dipunyai oleh seorang wirausahawan itu sebelum membuka atau memulai sebuah usaha. Yang kedua yaitu berorientasikan tugas dan hasil. Seorang wirausahawan dalam membuka usaha baru itu harus mengutamakan tugas dan hasil. Ya. Jadi orang yang dalam membuka usaha baru itu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Jadi, kalau seorang wirausahawan tidak memiliki sifat yang berorientasikan tugas dan hasil, bagaimana usahanya itu akan berjalan dengan maksimal atau sesuai dengan yang diharapkannya. Yang ketiga yaitu berani mengambil resiko. Salah satu hal yang penting dalam memulai perbuatan yang baru adalah berani mengambil risiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inovasi atau pembaharuan tidak akan muncul jika kita melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain dan tidak berani melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Jadi intinya, kalau kita membuka sebuah usaha, kita harus berani mengambil risiko. Apa risikonya? Yang pasti risikonya itu adalah risiko kerugian. Ya, karena dalam berusaha, apalagi membuka sebuah usaha yang baru, itu kan kita tidak bisa memastikan apakah usaha kita ini akan berjalan dengan mulus atau sesuai dengan yang kita harapkan. Bisa jadi usaha itu akan berjalan dengan lancar atau bisa jadi juga mengalami kerugian. Nah, jadi seorang wirausahawan itu harus memiliki sikap atau sifat berani mengambil resiko. Yang keempat itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin, di antaranya memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar, mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya, dan berlaku adil. Nah, jadi sifat-sifat yang tadi itu adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam memimpin sebuah usahanya. Yang kelima, sifatnya itu adalah keorisinalitas atau keaslian. Jadi di sini
dalam membuka usaha itu kita kalau bisa jangan meniru usaha yang sudah dibuka oleh orang lain. Jadi kita harus berani untuk membuka usaha itu dari pikiran kita sendiri. Karena kalau sudah sama dengan orang lain, berarti kita meniru. Jadi bisa jadi nanti disinilah seseorang wirausahawan itu sering gagal karena suka meniru apa yang telah dilakukan oleh usaha orang lain. Berikutnya yaitu berorientasi ke masa depan. Masa depan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini. Seseorang dengan berwirausaha berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya di saat ini, melainkan juga di masa depan. Jadi usahakanlah kalau kita akan membuka wirausaha itu adalah wirausaha itu yang bisa tahan lama. Apa contohnya? Berwirausaha di bidang kuliner misalnya. Karena kenapa Ibu bilang ini bisa tahan lama? Karena kalau yang kuliner ini orang kan tidak berhenti makan, ya. Tapi jadi kalau misalnya kita berwirausaha di bidang kuliner, apalagi kita bisa memberikan pembaharuan dengan rasa yang bagus, nah ini tentu bisa bertahan dan bisa berhasil sesuai dengan yang kita inginkan. Dari sifat-sifat seorang wirausaha yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Nah, itu kan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan itu adalah sifat-sifat yang bagus, yang kira-kira bisa menyebabkan, ya insya Allah ya, bisa menyebabkan usahanya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sekarang apakah kira-kira yang menjadi faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha? Nah, di sini Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk menuliskan klasifikasinya atau mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Oke, ini kamu tulis dalam selembar kertas, ya. Nanti kamu foto, kemudian kirimkan di WA Ibu atau di WA grup. Oke. Nah, jadi silahkan kamu tulis beberapa faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Nah, jadi untuk saat ini Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran. Untuk yang pertama ini mudah-mudahan kamu bisa memahami apa tujuan dari pembelajaran saat ini. Kalau ada nanti yang kurang bisa dipahami atau yang kamu ragu, silahkan ditanyakan di grup kelas atau di WA pribadi supaya pembelajaran ini dapat tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.